Oke, langsung saja ke ceritanya. Sementara si Hao berusaha tenang ketika menjelaskan bahwa rohnya memasuki 4 lapis alam mimpi ilusi setelah memakan buah mata air kuning. Dan seharusnya saat ini Tain Yutu juga sedang mengalami hal yang sama. Si Hao tidak menyangka bahwa sebenarnya tubuh fisik pun ikut memasuki alam mimpi ilusi. Dan berhubung si kelinci kecil sedang menjalani pengujian, tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu. Si Hao mengajak Chou Yuseng menunggu dengan sabar meskipun ujian Tain Yutu tampak sangat berbeda dengannya, dan baru setelah sehari berlalu, retakan spasial aneh di langit berpeluk tuaksi yang membuat si Hao paham bahwa ujian telah selesai. Mendengar kabar dari si Hao, Chou Yuseng tanpa pikir panjang langsung melemparkan si unyil begitu saja dan berlari untuk menangkap gebetannya. Tain Yutu melompat dari gendongan Chou Yusong setelah sadar karena kaget bukan main dan segera menceritakan apa yang dia alami setelah memakan buah mata air kuning. Tain Yutu menyebutkan ada sebuah piring yang menyeretnya ke dalam ujian. Namun di tengah cerita itu, dia tiba-tiba bengong karena seluruh kenangan pasca memakan buah mata air kuning menghilang dari pikirannya. Betapapun Tain Yutu mencoba, dia tetap tidak bisa mengingatnya. Dan karena segala gadis itu dapatkan juga berbeda darinya, si Hao pun memutuskan untuk melihat pengalaman Tain Yutu melalui kesadaran ilahinya. Tain Yutu mengikuti permintaan si Hao untuk membuka lautan kesadarannya. Dan pemuda itu baru saja masuk ke sana ketika langsung dikejutkan dengan jatuhnya kuali raksasa yang berlumuran darah di dalam kesadaran ilahi Tain Yutu. Tain Yutu tampaknya juga mulai mengingat pengalamannya sendiri setelah si Hao masuk dan menyebutkan tentang peperangan besar yang terjadi setelah dia terseret oleh piringan aneh ke dimensi yang tidak kalah anehnya. Si Hao juga dapat melihat peperangan besar yang dimaksud Tain Yutu dengan jelas. Dan ketika masih khusyuk menyaksikan peperangan, tiba-tiba si Hao melihat sosok yang sangat familiar, yang tidak lain dan tidak bukan adalah perempuan asing dari masa depan alias kaisar tanpa belas kasihan Jiang Nanan. Tidak hanya melihat perempuan asing itu, si Hao juga melihat beberapa orang lain muncul, di mana salah satunya tampaknya menyerupai Chou Yusong, dan semuanya terlihat sedang berusaha untuk melawan musuh yang sama. Tain Yutu juga menyebutkan bahwa ada seseorang yang sangat familiar di dalam tungku, namun sebelum sempat melihat siapa orang itu, si gadis sudah kesakitan, seolah ingatan ini memang tidak bisa diingat maupun dilihat kembali. Tain Yutu memaksakan diri untuk mengingat tentang sosok dalam tungku yang dicari oleh orang-orang di dalam mimpinya. Orang yang dicari ikatannya ini mencapai punggung surga bumi, meliputi kegelapan serta menjalani pertempuran berdarah seorang diri. Namun setelah berusaha keras untuk mengingat siapa sosok yang ada di dalam mimpinya, bahkan si Hao yang hanya mengintip dari kesadaran ilahi Tain itu pun dibuat ikutan bengek. Sementara si empunya mimpi malah menangis karena dia merasa begitu sedih tidak bisa mengingat sesuatu yang sangat penting. Si Hao kini yakin bahwa pengalaman Tain Yutu memang berbeda dengannya, malah lebih mirip dengan pesan yang melintasi waktu. Untungnya Tain Yutu juga tidak bersedih lama-lama dan kembali bersemangat kejar-kejaran dengan Chou Yuseng ketika si gendut mengejek nafsu makannya yang tidak kunjung berkurang. Setelah memastikan bahwa Tain Yutu baik-baik saja, si Hao pun kembali fokus pada tujuan utama saat ini, yaitu menghadap Tetua Agung dan memulai proses pemurnian tubuh menjadi benih abadi. Nah, seolah sudah mengetahui apa yang si Hao alami sebelumnya, Tetua Agung sudah bersiap-siap di dunia kecilnya dan menyambut si Hao hingga membuat pemuda itu merasa kecekek karena janji memberikan kejutan untuk Tetua Agung tidak terwujud. Tetua menjelaskan bahwa saat ini akademi sangat sepi karena banyak murid-murid yang pindah ke akademi lain dan banyak tetua yang melakukan mundur. Hal ini membuat tetua bisa fokus mempersiapkan si Hao untuk berevolusi menjadi benih abadi. Meskipun mungkin proses ini akan memakan waktu-waktu beberapa bulan atau bahkan puluhan tahun. Sekarang si Hao akan memasuki langkah pertama, yaitu penempaan tubuh dan sudah siap untuk dimurnikan dalam sebuah kuali obat. Tapi ternyata bukannya menggunakan darah abadi untuk mandi obat, tetua akademi malah menjadikan darah abadi yang begitu kecil sebagai palu dan menggunakannya untuk menghancurkan sumsum serta memutuskan nadi. Seolah-olah pemuda itu adalah sebuah besi panas yang ditempa menjadi senjata. Hanya dengan cara inilah tetua dapat melihat apakah pencapaian si Hao selama berada di Bukit Abadi cukup untuk memperkenalkan dirinya sendiri menjadi benih abadi. Dan karena itulah si Hao tidak memiliki pilihan kecuali untuk bertahan. Palu darah abadi terayun beberapa kali lagi dan menyebabkan seluruh pegunungan bergoncang hebat.
Baru setelah melewati penempaan tubuh yang begitu menyakitkan selama 20 hari, si Hao pun berubah menjadi embrio benih tubuh dan siap melakoni langkah kedua, yaitu memurnikan darah sejati menggunakan serangga beracun yang tidak kalah menyakitkan dengan langkah pertama. Melihat si Hao ngeluh mulu, padahal sudah memutuskan untuk melewati jalan penuh bahaya ini, tetua akademi pun mulai bermain kata dengan pemuda itu dan bertanya tentang apa itu benih abadi sampai semua orang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Sama seperti si Hao, orang-orang pasti berpikir bahwa benih abadi adalah gerbang yang menghubungkan Tao Agung surga bumi. Padahal sebenarnya, benih abadi hanyalah kekuatan eksternal yang masih kalah dengan potensi sejati tubuh manusia itu sendiri. Menurut tetua akademi, tubuh manusia menyimpan rahasia tanpa batas. Dan karena itulah, seseorang bisa berkultivasi, bertransformasi, maupun berevolusi, seperti halnya sebuah hukum Tao yang tak terbatas. Si Hao mendapat pencerahan yang begitu besar selama melewati langkah kedua, sambil mendengar penjelasan panjang lebar tetua akademi, sampai akhirnya paham bahwa tubuh seorang manusia bahkan memiliki potensi untuk menembus batas dan menciptakan dunia kecilnya sendiri. Setelah mendapatkan pencerahan, tanpa terasa 3 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan selama waktu itu, si Hao telah berhasil mengembangkan jiwa primordial keduanya. Si Hao memang memerlukan jiwa yang lebih kuat untuk menggali ke dalam Tao Agung di tubuhnya, dan oleh karena itulah, tetua akademi menginstruksikannya untuk menggabungkan kedua jiwa primordialnya. Sesuai dengan instruksinya, tetua akademi juga memberikan artefak jiwa dan fragmen jurus penenang kekacauan untuk membantu si Hao menyatukan kedua jiwa primordialnya. Dan akhirnya pemuda batu kecil itu telah mendapatkan jiwa primordial yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Karena jiwa primordial telah terbentuk, kini si Hao membutuhkan wadah untuk menjadi tempat memurnikan dirinya sendiri menjadi benih abadi. Dan ketika itulah, tetua akademi langsung menyinggung sebuah benih kuno yang pernah si Hao temukan sebelumnya. Benih kuno itu sangat berbeda, dan Meng Tianjangjang dapat menangkap bahwa benih itu sudah memiliki kekuatan yang setara dengan plasenta langit bumi. Karena kekuatan yang begitu besar, tetua akademi pun memerintahkan si Hao untuk masuk ke dalam benih dan berkultivasi. Sementara si Hao menjalani pemurnian diri menjadi benih abadi, teman-temannya yang lain juga tidak bisa diam saja dan semakin gencar mempraktekkan teknik dan mereka masing-masing. Pedang alam baka Chow Yusong menjadi semakin sempurna. Begitu pula Tain Yututu yang telah berhasil menciptakan mutiara pusaka Tain yang ketika dimakan oleh si unyil akan membuat binatang kuno itu berevolusi menjadi kilin dewasa. Namun, sebelum bisa mengeksplornya lebih jauh, si Hao sudah ditegur oleh sesosok makhluk hidup yang mendiami plasenta. Si Hao bertanya, apakah si makhluk ini memang tinggal dalam benih abadi, dan makhluk itu justru menyebut si Hao telah merebut buah dao orang lain. Si Hao tidak tahu lagi apa yang terjadi ketika tiba-tiba saja dia melihat sesosok perempuan menawan yang tidak lain adalah sebuah janin ilahi. Si Hao berusaha menahan hasrat ketika melihat cewek cantik, ketika menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat jahat. Namun, si gadis janin ilahi yang kita panggil aja dia Bunga, memilih untuk melihat secara langsung ingatan si Hao. Namun, Bunga malah jadi kultur shock ketika melihat ingatan si Hao tentang betapa kejamnya era ini, dan mengingat tentang kabar malapetaka yang pernah dia dengar di masa lalu. Bunga yakin bahwa dia pasti akan terbunuh kalau terlahir sekarang. Setelah menyaksikan ingatan si Hao, Bunga pun mengajak pemuda itu untuk membuat kesepakatan, di mana si Hao akan memberikan sisa obat abadi kepadanya, dan dia akan meminjamkan benih abadi untuk si Hao berkultivasi. Apabila pemuda itu berhasil menghadapi bencana besar, maka mereka bisa bertemu lagi di era selanjutnya. Tubuh si Hao memancarkan cahaya emas yang menilaukan, sebelum kemudian mengalami retakan demi retakan yang membuat Mawar semakin kebingungan menyaksikan bagaimana gerbang dao muncul dari dalam tubuh seseorang. Namun, semakin lama semakin janin ilahi itu paham apa yang hendak si Hao lakukan, dan memperingatkan pemuda itu untuk tidak bertindak menentang surga. Sayangnya si Hao tidak peduli dengan surga dan tetek bengeknya, karena sejak awal dia memang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mengikuti jalan surga dan segala kemewahannya. Sekarang, tubuh si Hao telah hancur sepenuhnya, yang juga menandakan bahwa tubuhnya telah berubah menjadi benih abadi, sekaligus juga menjadi dimulai jalan baru yang akan membentuk semestanya sendiri. Dan akhirnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Ceedoh pamit, sampai jumpa, bye!